Tetapi secara umum, ya, orang pon itu memang kurang stabil dalam hal emosi. Lah ini yang perlu distabilkan. Ojo turu sore kaki, ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ujian-ujian weton pasaran pon. Kemarin kita sudah membahas ujian-ujiannya legi dan pahing. Untuk saat ini kita bahas yang ujian-ujian weton pon. Menurut Primbon Jawa, pon adalah pemegang segel daripada cakra dasar langit. Dan elemennya untuk pon adalah elemen logam. Makanya biasanya ini secara umum kebanyakan, tetapi memang tidak semuanya, karena juga nanti beda dengan harinya. Tetapi kebanyakan untuk pasaran pon ini orangnya tegas, kemudian juga disiplinnya tinggi dan keras hati. Ini orang pon. Kemauan orang pon itu sangat kuat. Tetapi meskipun sangat kuat, seperti baja logam, juga bisa fleksibel orang pon. Nah ini hebatnya pon. Fleksibelnya seperti kawat, ditekuk-tekuk pun tidak masalah. Bisa mengikuti arus. Nah ini hebatnya pon. Dan pon ini disimbolkan dengan dewa Sanghyang Kamajaya. Nah, Sanghyang Kamajaya ini adalah dewanya asmara. Maka tidak heran orang pon biasanya daya pesona atau daya pikat ini atau daya tarik ini adalah besar sekali. Secara alami ini daya pikatnya. Makanya bisa dibilang orang pon itu wis gawan bayi punya pengasihan alami tingkat tinggi. Ini orang pon. Orangnya sangat karismatik, makanya dimanapun tempat itu disukai banyak orang. Dan juga kelemahannya orang pon ya. Ini juga bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif. Karena apa? Orang pon ini memang suka dengan gemerlapnya dunia. Ini kebanyakan, ya, secara umum. Tetapi beda dengan ada yang pon langitan, ya. Yang pon langitan itu memang lebih suka kepada hal yang sifatnya ketentraman jiwa, keseimbangan jiwa. Suka dengan hal-hal kerohanian. Itu ada yang namanya pon langitan, ya.
Jadi ada dua tipe, umum dan langitan. Nah, yang umum rata-rata begitu. Memang suka dengan gebyaring dunia, tetapi pandai menyembunyikan itu. Ini orang pon. Dan bagi wanita, biasanya orang pon itu memang egoisnya tinggi ya. Ini rata-rata secara umum. Tetapi memang kadang-kadang juga bisa menutupinya. Itulah hebatnya pon, karena fleksibilitasnya itu tinggi. Di samping itu, orang pon ini jiwa pemimpinnya juga tinggi. Bertanggung jawab. Kemudian juga mampu mengatasi tantangan, dan keteguhan hatinya juga sangat tinggi, cerdas dan juga kreatif. Ini orang pon. Tetapi juga kelemahannya ada. Kelemahannya juga banyak. Seperti apa? Seperti keras kepala, kemudian pengen mendominasi. Ini orang pon. Tidak mau diremehkan orang pon itu. Kemudian apa yang paling bahaya untuk pon itu memang potensi terobsesi dengan kesuksesan itu sangat tinggi. Kesuksesan apa saja orang pon itu kemauannya keras, ya. Jadi potensi terobsesi, obsesinya besar terhadap kesuksesan itu. Makanya orang pon ini banyak diuji dalam kehidupannya. Lah, ujian-ujian orang pon itu apa saja? Nah, menurut Primbon Jawa, ujian-ujian orang pon ini secara umum ya, tidak semuanya pon begitu tidak, tetapi secara umum ya, karena ini ilmu titen, jadi bukan ramalan tetapi adalah ilmu titen ya, dari beberapa sampel gitu nggih, dan ini kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, ujiannya orang pon kebanyakan itu memang di ujian ego ya, atau keras kepalanya itu. Karena cenderung percaya dirinya orang pon itu memang tinggi. Maka memang kadang sulit untuk menerima kritikan atau masukan. Itu orang pon agak sulit. Karena memang merasa itu tadi, merasa bisa, merasa pinter, cerdas, semacam itu. Memang egonya tinggi orang pon. Nah, ini ujiannya di sini. Kalau bisa menyeimbangkan, maka akan luar biasa orang pon. Itu ujiannya masalah ego dan keras kepala, ya itu. Kemudian ujian yang nomor 2, weton pon ini memang itu tadi sering saya katakan merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain, ya. Sehingga tadi sulit untuk menerima masukan. Ini ujiannya memang begitu, ya, secara umum orang pon itu merasa lebih lah, gitu dibandingkan yang lain. Tetapi memang kadang pinter menutupinya orang pon. Nah, dengan cara semacam ini kadang-kadang tanpa sengaja orang pon itu bisa menyakiti orang lain. Padahal sebenarnya tanpa kesengajaan itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai ujian orang pon ini. Ini masalah merasa lebih unggul dari orang lain. Ini penting sekali. Kemudian ujian yang ketiga orang pon itu biasanya masalah emosi, pengendalian emosi. Kadang itu diam, tenang, tetapi meledak-ledak. Ini logam. Nah, logam begitu. Kadang nak panas dibakar panas ya, panasnya melebihi panas api biasa, meledak-ledak. Dan kadang, secara umum ya tidak semua. Kalau yang sudah langitan itu sudah tenang. Tetapi secara umum orang pon itu memang kurang stabil dalam hal emosi. Lah, ini yang perlu disestabilkan untuk orang pon. Kemudian ujian selanjutnya bagi orang pon ini adalah itu potensi terobsesi tadi ya, dengan kesuksesan atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena memang unsur logam itu gebyaring dunia tadi. Dan si kemauannya keras, kemudian juga tipe pekerjanya juga keras. Makanya kadang-kadang kalau tidak seimbang antara rohani dan jasmaninya, itu tadi terobsesi dengan kesuksesannya. Nah, ini ujiannya orang pon.
Kemudian selanjutnya, ujian bagi orang pon ini adalah sangat takut sekali untuk direndahkan. Ini secara umum ya, umum, tapi tidak semuanya. Secara umum begitu. Tapi kalau sudah mateng ya, sudah jiwanya sudah tentram, keseimbangan jasmani rohaninya sudah seimbang, atau bisa dibilang yang pon langitan, ya enggak masalah direndahkan orang pun malah matur nuwun, enggak masalah. Tetapi memang kebanyakan secara umum ujiannya orang pon itu tadi takut untuk direndahkan, karena orang pon itu merasa lebih unggul sebenarnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang paling fatal untuk orang pon. Ujiannya dalam hal asmara. Ya. Karena apa? Di situ banyak persoalan orang pon. Kita tahu orang pon tadi adalah simbolnya Sang Hyang Kamajaya atau Dewa Asmara. Dimanapun tempat itu digandrungi banyak orang, disenangi banyak orang, karismanya tinggi atau orangnya karismatik. Maka kalau tidak tahan dengan godaan asmara ini, yaitu tadi ya, biasanya ya sudahlah sering gonta-ganti dan akhirnya itu membuat rumah tangga segala macam ini bermasalah ya dalam hal asmara. Jadi kuncinya untuk orang pon ini memang harus betul-betul bisa mengontrol dirinya, menyeimbangkan dirinya antara jasmani dan rohani, antara lahir dan batin. Itu yang paling utama. Lah nanti masalah hubungan asmara kalau bisa mengontrol dirinya dengan bagus, nanti akan baik. Nah, gitu ya. Ya, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai ujian-ujian bagi weton pon. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.